ya hobo. Kalian pasti udah pada nonton kan video aku yang tentang perkenalan budaya Nias, dimana budayanya salah satu tentang lompat batu. Nah, bagi yang sudah nonton, kalian pasti masih ingat dong kalau di sana itu aku pernah bilangin ke kalian kalau aku bakal ngebahas penyebab mahar pernikahan di Nias itu tergolong mahal. Jadi sebelum aku lanjut cerita, aku mau ke kalian untuk subscribe dulu ya, karena buat konten itu nggak gampang guys. Dengan subscribe YouTube channel ini, itu tandanya kalian memberikan dukungan yang tepat pada konten-konten yang aku bagikan ke kalian semua. Jadi subscribe dari sekarang. 1, 2, 3. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai pernikahan atau mahar yang diberikan kepada pengantin perempuan itu tergolong mahal? Karena adat pernikahan yang digunakan masih sangat kental dengan tradisi-tradisi adat yang ditinggalkan oleh para leluhur di Pulau Nias. Yang kedua adalah tahap-tahap atau bagian-bagian dari acara pernikahan yang termasuk banyak. Dan yang ketiga adalah durasi dalam melaksanakan pesta pernikahan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan dari beberapa hari hingga ada juga yang sampai 2 minggu. Sekarang kita akan masuk kepada bagian-bagian dari pesta pernikahan di Nias. Yang pertama adalah mencari jodoh, atau dalam bahasa Niasnya itu sering dikatakan mamai giniha. Terus bagaimana ya caranya untuk cari jodoh? Apa jangan-jangan ini si laki-laki harus mampirin 5 orang satu-satu lagi buat nemuin sang pujaan hatinya? Ya enggak dong. Jadi gini nih caranya. Orang tua sang laki-laki ini bakal meminta tolong ke saudaranya yang ada di kampung atau desa lain. Nah, kebanyakan yang perempuan yang dilamar ini adalah rekomendasi dari orang-orang terdekat atau orang-orang kenalan dari keluarga sang lelaki ini. Jadi ketika dapat rekomendasi yang baik, maka keluarga si laki-laki ini dan juga sama si sang laki-laki akan datang ke rumah si perempuan, tapi sebelumnya sudah punya persetujuan dan minat atau maksud yang baik itu sudah disampaikan terlebih dahulu oleh perantara mereka tadi ini loh. Nah, gimana dong kalau misalnya sang cewek ini belum siap untuk dilamar atau belum siap untuk diajak nikah? Apakah ini undangan ditolak atau kunjungan dari sang keluarga laki-laki ini ditolak untuk datang ke rumah? Ya enggak, itu kunjungan akan pasti diadakan. Tapi kan nanti ada obrolan nih, apakah maksud dan tujuan baik sang keluarga lelaki ini diterima sama keluarga si cewek, atau si cewek juga mau menerima lamaran dari si cowok ini. Semuanya itu pasti dikembaliin lagi kok kepada perempuannya, apakah dia mau atau setuju dengan maksud lamaran ini. Dalam pertemuan itu tadi pun, ketika mendapat persetujuan, maka waktu untuk lamaran akan ditentukan. Kalau dalam bahasa Niasnya itu disebut dengan fame elai duru atau pertukaran cincin. Jadi pihak si laki-laki menyampaikan secara resmi maksud lamaran ini kepada pihak perempuan. Beda-beda juga sih setiap acara, ada yang menggelar acara lamaran secara hanya kekeluargaan dan ada juga yang menyelenggarakan secara besar-besaran, misalnya mengundang orang sekampung dan saudara-saudara besar lainnya. Bagian dari acara ini salah satunya penyerahan siri. Apa aja sih instrumen dari siri-siri ini? Yang pertama daun siri, terus kapur siri. Yang ketiga buah pinang. Buah pinang yang kecil ya guys, bukan buah pinang yang biasa dijual itu. Buah pinang spesial untuk siri. Terus ada gambir dan terakhir itu tembakau. Jumlah daun siri yang harus disediakan sebanyak 100 lembar. Terus 25 biji gambir, terus tembakau 1 ons, dan pinangnya sebanyak 20 biji, terus kapur sirinya seberat 1 ons. Terus semuanya itu dibungkus dan diselipkan sebuah cincin belarotan untuk bahan tukar cincin itu tadi loh. Tapi kalau misalnya cincinnya dipakai cincin emas, itu dianggap sebagai kayak menentang pihak perempuan tentang jujuran gitu sih. Jadi katanya pakai cincin yang terbuat dari rotan dulu. Maksud dari penyerahan siri ini adalah sebagai tanda jadi
pertunangan atau peminangan sang perempuan. Dan acara ini dilakukan di rumah si perempuan. Tidak hanya sampai di sirih saja. Di acara ini juga akan dilanjutin dengan penyerahan babi jantan yang hidup dengan ukuran dalam bahasa Indiasnya 7 alisi atau setara dengan 50 kg. Yang ketiga adalah fangere atau kunjungan ke rumah si mertua. Siapa yang berkunjung? Ya jelas dong, si laki-laki. Nah, apa aja sih yang dibawa si laki-laki ini? Jadi, dia akan membawa nasi dan lauk seekor anak babi. Lagi-lagi anak babi ya. Jangan salah-salah, di Nias itu babi sangat berharga guys. Jadi kayak babi itu penting untuk acara adat di Nias. Nasi dan babi yang dibawa tadi ini harus sudah dimasak. Kemudian sang calon pengantin laki-laki ini harus ditemani oleh adiknya laki-laki untuk berkunjung ke rumah calon mertuanya ini. Jadi setelah sampai di rumah si calon mertua ini, maka si pihak perempuan ini akan menyajikan lagi babi untuk dibungkus dan dibawa pulang sebagai oleh-oleh kepada orang tua sang laki-laki. Yang keempat, fanunu manusebua atau penentuan mahar atau jujuran sang perempuan. Acara ini juga dikenal sebagai Femanga Babi Nisilahulu atau seekor babi yang dibelah dari atas sampai pantat babinya dibelah dua. Jadi satu sebelahnya untuk pihak perempuan dan sebelahnya lagi untuk pihak si laki-laki. Makna dari pembelahan babi ini yang mana tadi separuh untuk keluarga si perempuan dan separuh lagi untuk keluarga si laki-laki. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mempersatukan kedua keluarga ini tadi loh guys. Nah, kalau di tahap kedua tadi sebelumnya yang mana masih ada acara pertunangan kan ya. Nah, sesudah itu misalnya ada sesuatu nih sehingga acara pertunangan harus dibatalin atau nggak jadi, itu masih oke, masih fine dan nggak ada resikonya. Tapi kalau udah sampai ke tahap keempat ini yang mana ini tahap sudah penentuan jujuran atau mahar sang cewek. Nah, ini acara udah nggak boleh dibatalin lagi. Nah, ini pasti ada resikonya. Kalau misalnya si perempuan yang ngebatalin pertunangan, maka jujuran yang telah ditentukan harus dikembalikan kepada sang laki-laki sebanyak 2 kali lipat. Tapi kalau misalnya sang laki-laki yang ngebatalin, maka jujuran yang telah diberikan itu udah nggak boleh dikembalikan lagi, atau dia udah nggak bisa menerima kembali jujuran itu lagi. Istilahnya ini udah hangus. Nah, besarnya jujuran yang harus dibayarkan oleh sang lelaki ini kepada perempuan itu berbeda-beda. Itu tergantung sama derajat sosialnya sama daerahnya juga sih, nggak selalu sama. Nah, misalnya itu kayak ada derajat sosial seperti kaum bangsawan, terus kaum cerdik pandai atau masyarakat awam atau masyarakat biasa aja. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah lain seperti kayak Nias Utara, Nias Tengah, dan Nias Barat itu terbagi dalam kayak bosi gitu sih, kayak bosi sisiwa, bosi siwalu, bosi sivita itu. Selanjutnya adalah yang kelima. Yang kelima ini adalah tahap pembayaran mahar atau dalam bahasanya ini famekola. Nah, ketika si pihak laki-laki datang, mereka harus membawa seperangkat siri itu dan 100 gram emas. Terus si pihak perempuan ini juga harus menyambut dengan menyediakan 3 ekor babi. Nah, 1 ekor ini untuk rombongan yang datang. Terus yang ekor kedua ini untuk ibu pengantin si pria, dan yang ekor ketiga ini untuk dibawa pulang hidup-hidup. Ini nggak dimasak ya, disisain hidup-hidup baru dibawa pulang oleh si lelaki. Berhubung pembahasan topik ini lumayan panjang, maka video ini akan aku pisah menjadi 2 bagian. So, silakan ditunggu dan ditonton video berikutnya ya. See you!